negara. Sebelum masuk materi inti, izinkan saya menjelaskan sedikit mengenai materi pelanggaran hak warga negara. Anda tentunya pernah melihat seorang anak jalanan yang telah mengamen di perempatan jalan raya. Bahkan ada sebagian dari kita yang mungkin pernah didatangi untuk mengemis dan meminta bantuan atau meminta sumbangan dari kita. Mereka adalah salah satu contoh dari manusia-manusia yang kurang beruntung. Mengapa? Karena mereka tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Nah, hal itu merupakan salah satu dari pelanggaran hak yang terjadi dalam warga negara. Mengapa? Karena mereka belum bisa mendapatkan haknya secara utuh dalam berpendidikan, bersekolah, bahkan bermain. Apakah itu sebuah keadilan bagi mereka? Tentu tidak. Pelanggaran hak merupakan tindakan yang melanggar kebebasan hak orang lain. Adapun peningkatan kewajiban merupakan perilaku yang menghindari atau tidak mau melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Lebih lanjut, pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian dan atau peningkatan terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sederhana sampai dengan yang berat. Diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kedua, tidak mematuhi aturan berlalu lintas seperti tidak memakai helm saat berkendara, mengemudi tapi tidak memiliki SIM mengemudi, berkendara tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tapi tidak membawa STNK dan lain sebagainya. Ketiga, merusak fasilitas negara seperti merocet-rocet bangunan umum dan merusak jaringan telepon. Keempat, tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, restribusi parkir dan sebagainya. Kelima, yaitu tidak berpartisipasi dalam kegiatan keamanan dan pertahanan negara seperti mangkir dari kegiatan Siskamling. Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak warga negara di Indonesia. Yang pertama yaitu sikap egois, yang kedua yaitu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yaitu sikap tidak toleran, yang keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan, dan kelima yaitu penyalahgunaan teknologi. Pelanggaran hak warga negara dapat menyebabkan ketidakadilan dan ketimpangan di berbagai bidang. Hal ini dapat menyebabkan kehidupan sosial dalam bermasyarakat menjadi kurang harmonis dan tidak tercipta kerukunan. Setiap manusia sudah memiliki porsi hak dan kewajibannya masing-masing. Terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat disebut sebagai perbuatan atau perilaku yang menyimpang. Pelanggaran hak merupakan tindakan yang melanggar kebebasan hak orang lain. Baik, adapun beberapa pelanggaran terhadap hak warga negara, yaitu proses menegakkan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1900 yang menyatakan pasal 27 ayat 1 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Cara mengatasi pelanggaran hak warga negara. 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Cara penanganan yang pertama adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Hal ini berkaitan dengan prinsip-prinsip dalam bernegara yang menjunjung keadilan dan kesetaraan. Upaya yang bisa dilakukan yakni melalui pendidikan formal atau non-formal. Tujuannya untuk menyosialisasikan dampak dari pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Kedua yaitu supremasi hukum. Supremasi hukum artinya memposisikan hukum di tempat yang tertinggi. Apalagi Indonesia adalah negara yang tentunya menjunjung tinggi keadilan. Dalam implementasi hak dan kewajiban tersebut, artinya pemerintah dan warga negara harus patuh terhadap hukum-hukum yang berlaku. Berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tentunya dapat diatasi jika negara benar-benar menegakkan hukum. Ketiga, yaitu memaksimalkan peran lembaga. Lembaga yang harus dimaksimalkan perannya bukan hanya lembaga tinggi negara,
tetapi juga berbagai lembaga independen lainnya. Sebut saja dengan Kompas HAM, Kompas Perempuan, KPK, KPAI, dan lain-lain. Jika berbagai lembaga tersebut didukung dengan maksimal, tentunya menegakkan hak dan kewajiban bisa lebih efektif dilakukan. Sekian pemaparan materi dari kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.